Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Pada pertemuan ini saya akan membahas tentang materi paduan suara. Seharusnya saya sudah memulai ini dari awal semester ya. Bahkan dari awal tahun seharusnya, tapi baru bisa dilaksanakan sekarang. Jadi video ini akan membahas tentang eskul paduan suara yang dilakukan di SMA Negeri 1 Garut ya. Jadi paduan suara di SMA 1 Garut itu alhamdulillah punya track record yang cukup bagus ya. Dari awalnya hanya sebatas sekumpulan orang yang memiliki minat di tarik vokal, tarik suara ya. Kemudian membentuk paduan suara amatir. Waktu itu kalau tidak salah sebelum saya bergabung di SMA 1 pun sudah ada sebenarnya ya. Jadi saya mulai di tahun 2009 dulu. 2009 dengan beberapa teman-teman ya. Kita bikin paduan suara amatir yang penting nyanyi bareng-bareng gitu ya, satu suara, kadang-kadang dua suara gitu ya, dimana suara duanya itu di atas suara satu gitu layarnya gitu ya, amatir lah pokoknya ya, yang penting kita bernyanyi gitu ya, layaknya paduan suara dengan teknik-teknik yang seriosa dan lain-lain ya, tapi tidak menggunakan dasar-dasar paduan suara yang layak untuk berkompetisi gitu ya. Kita hanya mencoba dengan pengetahuan yang waktu itu kita ketahui gitu ya. Oke, jadi dulu berdiri tahun 2009, kemudian terus berkembang dan terakhir sebelum pandemi kalau tidak salah di tahun 2019, berarti 10 tahun kemudian kita bisa meraih juara 1 tingkat nasional ya, waktu itu di Universitas Gunadarma. Selanjutnya kita kan pandemi ya, sangat disayangkan, jadi kita tidak bisa lagi mengikuti beberapa kompetisi yang sebenarnya waktu itu pernah kita siapkan juga ya. Tapi ya inilah, keburu pandemi ya. Akhirnya kita beristirahat dan tidak ada kegiatan berkompetisi dalam paduan suara. Oke, teman-teman semua, jadi di sini saya akan bagi-bagi menjadi beberapa sesi nanti ya. Akan beberapa bagian, jadi beberapa bagian ya. Kita akan bahas dari awal bagaimana kita membuat paduan suara sekolah dari dasar ya, dari amatir waktu itu sampai belajar untuk go profesional ya, dan akhirnya mendapatkan juara di tingkat nasional ya. Menurut saya pribadi, untuk ukuran sekolah daerah ya, karena kami daerah di Garut ya, untuk tembus di tingkat nasional itu merupakan pencapaian yang cukup menggembirakan bagi kami ya. Walaupun setelah itu kita belum ada kesempatan lagi gitu ya untuk berkompetisi. Semoga pandemi cepat berakhir dan kita bisa kembali ikut berkompetisi. Oke, yang pertama di sini akan dibahas adalah paduan suara sekolah versus paduan mahasiswa dan versus paduan suara profesional ya. Perlu kita ingat ya, jadi ini bukan hanya untuk teman-teman paduan suara, tapi juga buat rekan-rekan guru yang sama-sama membimbing siswanya dalam eskul paduan suara. Mungkin ini bisa bermanfaat, kita berbagi ilmu ya. Kalaupun ada kekurangan, nanti tolong silakan dikritik di bawah ya. Kita berbagi ilmu. Sementara ini yang bisa saya sampaikan ya, sementara ini yang saya dapatkan selama membimbing paduan suara dari 2009 dulu sampai ke 2019. Di sini paduan suara sekolah dengan paduan suara mahasiswa dan profesional itu berbeda. Pertama, dari waktu latihan yang terbatas ya. Untuk paduan suara mahasiswa, mereka biasanya latihan dengan jadwal yang ditentukan. Misalkan setelah selesai perkuliahan gitu ya, jam 4 kita latihan, kadang-kadang sampai malam. Mereka bisa, karena ada yang mungkin rumahnya ada yang dekat, ada yang ngekos gitu ya, pokoknya di sekitar kampus lah gitu ya. Kemudian mahasiswa pun mereka sudah dewasa, sehingga berkegiatan di malam hari pun biasanya tidak menjadi masalah. Bahkan mereka latihan kadang-kadang sampai larut malam gitu ya, lewat tengah malam bahkan kadang ya. Kemudian mahasiswa pun punya waktu luang di antara jam belajar itu, kan kadang-kadang ada waktu luang yang cukup renggang ya, bisa disepakati oleh mereka bisa berlatih di sana ya. Sementara di sekolah tidak ya. Sekolah itu full time, dari kita masuk jam 7 sampai pulang jam berapa kita pulang? Jam 15.45 ya. Kita pulang jam 4 kurang gitu ya. Itu full time kita belajar. Nah, kalau di mahasiswa mungkin ada waktu kosong. Kemudian di hari libur, mahasiswa pun bisa menentukan
mereka lebih dewasa untuk menggunakan hari liburnya, memiliki keleluasaan gitu menggunakan hari liburnya di hari Sabtu atau di hari Minggu gitu ya. Sementara siswa masih biasanya banyak yang terikat dengan kegiatan keluarga gitu ya. Jadi waktu untuk paduan suara di tingkat sekolah itu sangat terbatas. Itu yang perlu diingat ya. Jadi jangan disamakan antara paduan suara sekolah dengan paduan suara mahasiswa. Kemudian dengan paduan suara profesional, wah ini jauh lagi. Karena mereka berlatih dengan jadwal yang sudah ditentukan. Apapun resikonya, mereka berlatih pada saat itu. Nah, di sekolah tidak bisa dilaksanakan. Banyak faktor yang sangat mempengaruhi di sekolah. Ya, kenapa tidak bisa latihan dengan waktu yang cukup lama? Bayangkan, kita keluar jam 15.45, kemudian kita istirahat 15 menit, jam 16, jam 4 sore kita latihan, jam 5 harus sudah bubar. Kebayangkan ya? Belum lagi banyak yang telat datang dan lain-lain ya. Belum lagi kita persiapan materi dulu, persiapan alat dulu, baru semuanya selesai kita sudah pulang. Terbayangkan ya? Apa sayang? Oh iya, sebentar ya. Kemudian paduan suara di sekolah itu diselenggarakan berdasarkan minat, bukan bakat. Ini yang penting. Sementara paduan suara mahasiswa pun sama sebenarnya ya. Bakat itu berdasarkan minat ya. Tapi dengan bakat yang terseleksi biasanya ya. Kenapa di sekolah tidak menggunakan bakat yang terseleksi? Nanti kita akan bahas. Apalagi paduan suara profesional. Itu pasti dia punya syarat memiliki kemampuan yang cukup mumpuni untuk mengikuti paduan suara profesional. Nah, di sekolah ini biasanya diselenggarakan hanya berdasarkan minat ya. Yang suaranya bagus ikut, yang suaranya fals juga ikut, yang dia merasa bagus bernyanyi padahal kenyataannya belum bagus gitu ya. Banyak juga yang ikut karena ini berdasarkan minat. Siapa yang mau dia boleh ikut. Ya, bahkan ada yang buta nada pun ikut gitu ya. Itulah tantangannya ketika membentuk paduan suara di sekolah. Apakah mereka harus dibuang? Jangan. Ya. Tapi tolong disampaikan di awal kepada mereka bahwa paduan suara ini ya, khususnya paduan suara yang saya bimbing ya, kalau nggak punya mental baja, siap-siap sakit hati gitu ya. Siapapun boleh ikut, tapi jangan sakit hati gitu ya. Kenapa? Karena nanti kita akan berbicara tentang kualitas juga pada akhirnya ya. Oke, kemudian di sini tantangan selanjutnya adalah kematangan suara yang sangat terbatas. Jadi paduan suara di sekolah itu tantangannya suara siswa itu banyak yang belum matang suaranya. Masih dalam masa transisi ya, terutama di kelas 1 laki-laki itu banyak yang masih transisi, masih yang baru puber gitu ya, suaranya baru pecah, baru gede. Itu sulit sekali untuk dilatih ya, atau ditempatkan dalam range vokal di mana dia ditempatkan. Ataupun perempuan suaranya masih sangat tipis ya, berbeda dengan mahasiswa itu sudah matang suaranya ya. Ataupun paduan suara profesional pasti itu sudah terpilih mereka. Jadi di paduan suara sekolah ini salah satunya adalah kematangan suara yang sangat terbatas ya. Banyak yang masih polos suaranya, harusnya nyanyinya dia tebal gitu ya, tanah air harus tebal, dia masih tanah air, masih tipis suaranya gitu ya. Harus tanah air kuti harus tebal gitu, dia masih tanah air kuti tipis gitu suaranya ya. Itu salah satu tantangannya ya, tantangan ketiga. Jadi pertama waktu latihan yang terbatas, yang kedua diselenggarakan dia berdasarkan minat, siapapun yang minat boleh ikut. Kemudian yang ketiga kematangan suara yang masih terbatas. Selanjutnya di sini kebutuhan yang berbeda ya. Kalau di mahasiswa dan profesional ya, itu tidak ada upacara hari Senin, jarang maksudnya. Kalaupun ada, tapi nggak tahu ya sekarang. Zaman saya dulu kuliah saya nggak pernah upacara selama hari Senin gitu ya. Mungkin sekarang ada ya. Dan itu tidak menggunakan paduan suara yang khusus di universitas gitu ya. Mungkin ya praduga saya, tapi tidak tahu. Sekarang saya tidak tahu, mohon maaf. Kalaupun ada ya karena itu ketidaktahuan saya. Nah dulu saya kuliah tidak pernah ada upacara hari Senin gitu ya. Nah kalau di sekolah berbeda lagi, kebutuhannya setiap minggu ya. Jadi padus itu harus tampil setiap hari Senin dalam upacara ya. Lagu wajib
lagu Kebangsaan Indonesia Raya, lagu Menghening Cipta, kemudian lagu wajib nasional, kemudian mars sekolah, dan himne sekolah. Kurang lebih ada 5 lagu yang harus dinyanyikan. Apalagi Indonesia Raya sekarang 3 stanza. Ya. Jadi tugasnya sebenarnya lebih berat paduan suara sekolah, karena setiap Senin itu harus tampil. Ya sebentar. Oke, jadi kurang lebih itulah perbedaan antara paduan suara sekolah dengan paduan suara mahasiswa dan profesional. Sangat berbeda juga nanti pengelolaannya, ya. Jadi saya ulangi, pertama tantangannya adalah waktu latihan yang terbatas. Kita hanya berlatih jam 4 sampai jam 5, kalaupun itu setiap hari. Atau misalkan di hari Jumat, itu eskul ya, sore, setelah Jumatan. Ya, itu pun menunggu ada kelas yang masih masuk sampai kurang lebih jam setengah 2. Nah, kita baru latihan setelah asar. Itu sangat terbatas. Di hari libur sulit sekali dilakukan karena siswa masih terkait dengan keluarga dan banyak sekali acara keluarga yang tidak bisa melepas anaknya gitu ya. Maksudnya anaknya selalu ikut gitu ya, seperti itu. Banyak keterkaitan dengan keluarga. Kemandiriannya dia masih terkait dengan orang tua. Kemudian diselenggarakan berdasarkan minat, siapapun boleh ikut. Kebayangkan ya, suara yang seperti apapun itu boleh masuk gitu ya. Apakah diseleksi? Ya diseleksi, tapi jangan pernah dibuang. Biarkan saja mereka terseleksi dengan sendirinya, ya. Seperti itu. Kemudian di sini kematangan suara yang terbatas. Ini beda-beda suaranya, ada yang suaranya powernya bagus, ada yang tipis, ada yang macam-macam suara gitu ya. Dan yakin mereka bukan berasal dari sebagian besar ya, ada juga yang sudah profesional. Yakin mereka tidak punya dasar menyanyi yang bagus. Ya, tapi maksudnya bernyanyi dalam paduan suara. Ya, kebanyakan bernyanyi secara mandiri. Karena bernyanyi sendiri dengan paduan suara nanti akan sedikit berbeda. Kemudian di sini kebutuhan yang berbeda. Ya. Setiap hari Senin harus bernyanyi kalau di sekolah. Mungkin sekolah lain tiap kelas ya. Kalau di kita enggak. Setiap hari Senin itu oleh paduan suara. Jadi tuntutannya cukup intens gitu ya, Senin. Kemudian kalau ada tamu, apalagi ada tamu dari luar negeri ya, dulu ada dari Malaysia ya, kemudian ada dari mana saya lupa lagi, itu harus disambut juga dengan paduan suara. Belum lagi rapat-rapat dinas itu diawali dengan Indonesia Raya, paduan suara juga turun gitu ya. Kemudian disuruh menghibur dengan lagu-lagu hiburan. Kemudian perpisahan sekolah tampil lagi, belum lagi lomba dan lain-lain ya. Jadi banyak agenda yang harus dipenuhi oleh paduan suara selama berlangsung sekolah gitu ya. Kalau sekarang kan libur ya, jadi kita ikut libur juga. Jadi kurang lebih seperti itu ya, tantangan perbedaan antara paduan suara di sekolah, kemudian paduan suara sekolah mahasiswa dan paduan suara profesional. Di sekolah itu penuh dengan keterbatasan tapi banyak tuntutan. Oke. Bagian pertama cukup sampai sini dulu. Selanjutnya kita akan bahas di bagian kedua bagaimana menentukan tujuan dari paduan suara di sekolah ya. Terima kasih. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.